Halo semua, perkenalkan saya Mentari Esther Marten dengan NIM 2306040032. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi salah satu tugas di mata kuliah Metodologi Penelitian Matematika. Kali ini judul proposal saya yaitu tentang analisis distribusi Pareto dalam penyediaan air bersih di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023, estimasi parameter menggunakan maksimum likelihood. Pertama adalah pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023, dari 315 kecamatan yang ada di Nusa Tenggara Timur, hanya 130 kecamatan atau 41,3% yang telah mendapatkan layanan perusahaan air bersih. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh kecamatan di provinsi ini masih menghadapi keterbatasan akses terhadap air bersih. Selain itu, total produksi air bersih di NTT pada tahun 2023 mencapai 36.543.266 meter kubik. Tetapi, distribusi tidak merata. Kabupaten Manggarai memiliki produksi tertinggi sebesar 6.548.537 meter kubik, sementara Kabupaten Nangakeo memiliki produksi terendah sebesar 670.038 meter kubik. Demikian pula dalam hal volume air yang disalurkan Kabupaten Manggarai menerima volume air terbesar yaitu 6.521.100 meter kubik, sedangkan Kabupaten Nangakeo menerima yang paling sedikit sebesar 670.000 meter kubik. Baik, berikutnya untuk rumusan masalah. Pada penelitian kali ini saya akan merumuskan 3 masalah yang saya peroleh dari penelitian kali ini. Yang pertama itu adalah bagaimana pola distribusi air bersih di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dan apakah pola tersebut mengikuti prinsip distribusi Pareto. Yang kedua, bagaimana estimasi parameter distribusi Pareto dalam penyediaan air bersih di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 menggunakan metode maksimum likelihood. Yang kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah apa yang dapat diinterpretasikan dari nilai parameter distribusi Pareto terkait ketimpangan akses air bersih antar wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya mengenai tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitiannya adalah yang pertama, menganalisis pola distribusi air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dan menguji apakah pola tersebut mengikuti karakteristik distribusi Pareto guna memahami sejauh mana ketimpangan terjadi dalam penyediaan air bersih. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan model estimasi parameter distribusi Pareto menggunakan metode maximum likelihood atau MLE serta mengevaluasi akurasi dan efisiensi metode ini dalam menggambarkan pola distribusi air bersih di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023. Dan yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil estimasi parameter Pareto dalam konteks ketimpangan air bersih antar wilayah serta mengaji implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat dan urgensi pemerataan distribusi sumber daya. Baik, untuk bab berikutnya yaitu tentang tinjauan pustaka. Untuk 2.1 yaitu data ekstrim dan data penelitian. Dalam penelitian kuantitatif, data yang dikumpulkan seringkali dianalisis untuk menemukan pola, hubungan atau perbedaan antara variabel. Salah satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah keberadaan data ekstrim, yaitu nilai-nilai yang jauh berbeda dari mayoritas data lainnya. Data ekstrim ini dapat muncul sebagai hasil dari kesalahan pengukuran, pencatatan yang tidak akurat, atau memang mencerminkan fenomena yang benar-benar langka namun signifikan. Keberadaan data ekstrim dapat mempengaruhi hasil analisis statistik, terutama dalam perhitungan rata-rata dan regresi, sehingga perlu ditangani dengan hati-hati. Dalam konteks penelitian, data ini bisa diolah dengan metode khusus serta transformasi data, analisis Rubons,
atau bahkan penghapusan jika terbukti bahwa data tersebut tidak valid atau tidak akurat. Oleh karena itu, penelitian ini harus mampu mengidentifikasi dan memutuskan perlakuan terhadap data ekstrim agar hasil penelitian tetap valid dan dapat dipercaya. Kemudian 2.2 yaitu tentang teori nilai ekstrim. Nilai ekstrim atau Extreme Value Theory (EVT) merupakan bagian ilmu statistik yang membahas mengenai penyimpangan data dari nilai rataan dalam suatu distribusi. EVT berfokus pada ekor suatu distribusi dapat dan digunakan untuk memodelkan kejadian-kejadian ekstrim. Metode EVT sering diterapkan dalam berbagai bidang seperti klimatologi, hidrologi, finansial, dan asuransi. Pada umumnya terdapat dua cara untuk mengidentifikasi nilai-nilai ekstrim. Yang pertama itu ada metode blok maksimum atau blok maksimum BM, dan yang kedua yaitu metode puncak ambang batas atau peak over threshold atau POT. Yang berikutnya yaitu 2.3 mengenai distribusi Pareto. Fungsi distribusi kumulatif dari distribusi Pareto sendiri mempunyai dua parameter, yaitu parameter skalar yang menunjukkan nilai minimum volume air yang disalurkan, serta parameter bentuk yang mencerminkan tingkat ketimpangan distribusi air di Nusa Tenggara Timur. Berikut ini adalah FKP dari distribusi Pareto. Seperti yang teman-teman lihat bahwa di bawah ini merupakan rumus atau FKP dari distribusi Pareto. Semakin besar nilai parameter bentuknya, maka distribusi memiliki ekor yang semakin panjang, sehingga peluang terjadinya nilai ekstrim pun semakin besar. 2.4 yaitu estimasi parameter. Parameter didefinisikan sebagai hasil pengukuran yang menggambarkan karakteristik dari suatu populasi. Di sisi lain, karakteristik sampel didefinisikan sebagai statistik. Sebagai contoh adalah rata-rata populasi, yaitu kita simbolkan the mu, kemudian varians populasi kita simbolkan dengan varians kuadrat, dan yang terakhir yaitu koefisien korelasi populasi. Parameter biasanya tidak diketahui dengan statistik, maka harga-harga parameter ini biasanya diduga atau diestimasikan. Misalkan, terdapat sebuah perubahan acak X yang mengikuti sembaran tertentu dengan nilai yang diamati X1, X2 sampai dengan Xn. Jika nilai-nilai pengamatan mempunyai peluang yang sama untuk diperoleh, maka nilai tengahnya kita peroleh bahwa X bar itu sama dengan 1/n dikali sigma I sampai dengan 1 sampai N dikali Xi. Kita peroleh hasilnya yaitu sigma I sama dengan 1 sampai N dikali Xi per N. X bar merupakan suatu penduga titik dan nilai tengah populasi mu. Penduga titik ini dinotasikan dengan mu hat karena merupakan penduga dari nilai mu. Kemudian yaitu 2.5 metode maksimum likelihood. Yang pertama itu adalah kita akan membahas tentang fungsi likelihood. Fungsi likelihood dari n variabel acak X1, X2 sampai dengan Xn didefinisikan sebagai fungsi kepadatan peluang dari n variabel random. Fungsi kepadatan bersama fx1, fx2 sampai dengan fxn yang mempertimbangkan fungsi dari theta jika X1, X2 sampai dengan Xn merupakan sampel acak berukuran n dari fungsi kepadatan peluang fx theta, maka fungsi likelihood-nya adalah fx1 theta, fx2 theta sampai dengan fxn theta. Yang kedua itu estimasi maksimum likelihood. Suatu penduga bersifat tak bias, efisien, dan konsisten dapat diketahui dengan menggunakan suatu metode, yaitu metode maksimum likelihood. Metode ini sering memberikan hasil atau penafsiran yang baik. Metode ini didefinisikan dengan misalkan X1, X2 sampai dengan Xn berubah acak dengan fungsi distribusi fx1, x2 sampai dengan xn dengan tetanya itu elemen dari bilangan elemen row yang tidak diketahui, maka fungsi likelihood-nya adalah
L theta sama dengan Fx1 X2 sampai dengan Xn jika F mempunyai fungsi kepadatan F. Untuk setiap ini theta hat sama dengan theta hat n X1 X2 sampai dengan Xn. Sehingga L theta hat sama dengan L theta di mana theta sendiri merupakan elemen bilangan roh, disebut maximum likelihood estimation. 2.6 yaitu tentang Newton-Raphson. Salah satu analisis numerik yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan yang tidak closed form atau Newton-Raphson. Apabila G theta adalah vektor dari turunan pertama dari len L, yaitu parameter bentuk, varians dan X, dan H theta adalah matriks dari turunan kedua dari fungsi likelihood. Persamaan umum Newton-Raphson dapat didapatkan dari penurunan deret Taylor sebagai berikut, yaitu theta L kurang 1 sama dengan theta 1 dikurang G G theta 1 H pangkat min 1 theta 1. Yang 2.7 yaitu pemeriksaan kesesuaian distribusi. Pada penelitian kali ini saya menggunakan dua pemeriksa kesesuaian distribusi, yaitu plot kuantil dan yang kedua uji Kolmogorov. Baik, yang berikutnya yaitu tentang dugaan nilai minimum. Dalam distribusi Pareto, dugaan nilai minimum merupakan batas bawah dari variabel acak yang diamati. Secara definisi, distribusi Pareto hanya berlaku untuk nilai-nilai yang lebih besar atau sama dengan. Oleh karena itu, dalam proses estimasi parameter menggunakan metode maximum likelihood, nilai minimum dari data sangat penting untuk ditentukan secara tepat, di mana dugaan nantinya nilai minimum dapat diperoleh menggunakan rumus X minimum sama dengan nilai ekstrim ditambah parameter bentuk per parameter skalar dikali dengan jumlah pengamatan pada periode tertentu dikali dengan parameter skalar dari nilai ekstrim, kemudian dipangkatkan dengan parameter skalar dikurang dengan 1. Yang berikutnya 2.9 tentang air bersih. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu tentang sumber-sumber air bersih. Pada tahun 2023, total volume air baku yang diolah oleh perusahaan bersih di Nusa Tenggara Timur mencapai 50.462.166 meter kubik yang berasal dari 3 sumber utama. Yang pertama itu ada mata air dengan persentase 76,86% dengan volumenya 38.784.655 meter kubik. Mata air merupakan sumber utama di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandaan bahwa banyaknya perusahaan air bersih mengandalkan sumber alamiah karena relatif lebih stabil dan bersih. Yang kedua itu sungai. Persentasenya itu sekitar 14,04% dengan volumenya yaitu 7.087.834 meter kubik. Sungai ini biasanya memerlukan proses penyaringan dan penjernihan tambahan karena lebih rentan terkena pencemaran atau bakteri. Kemudian yang terakhir yaitu air tanah. Persentasenya itu sekitar 9,10% dengan volumenya yaitu 4.589.680 meter kubik. Air tanah biasanya diambil melalui sumur dalam dan memerlukan teknologi pompa dalam kondisi darurat atau keterbatasan sumber permukaan. Air tanah jadi andalan sehingga dia termasuk dalam 3 sumber utama air bersih di Nusa Tenggara Timur. Kemudian kita akan membahas tentang distribusi air bersih. Distribusi air bersih di Nusa Tenggara Timur ini dipengaruhi oleh faktor geografis, kapasitas teknis perusahaan air minum, serta sistematika pengukuran volume air yang digunakan. Sebagaimana Provinsi Kepulauan dengan tip topografi yang bervariasi, tantangan dalam penyediaan air
serta penyaluran air bersih ini menjadikan kompleks dan tidak seragam di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur sendiri. Kecepatan aliran air, kapasitas produksi air bersih oleh perusahaan juga menjadi indikator penting dalam penilaian efektivitas distribusi. Berdasarkan data pada BPS tahun 2023, kapasitas produksi efektif perusahaan air bersih di Nusa Tenggara Timur pada tahun 2023 dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama sangat rendah, di bawah 50 liter per detik. Wilayah dengan kapasitas ini mengalami keterbatasan signifikan dalam penyediaan air bersih. Contohnya adalah Kabupaten Nagakeo dan Timur Tengah Selatan. Kemudian yang kedua adalah rendah, yaitu sekitaran 50 sampai 149 liter per detik. Wilayah dengan kapasitas ini umumnya mampu melayani sebagian besar pelanggan di kota kecil seperti Alor, Rotendao, dan Timur Tengah Utara. Kemudian yang ketiga yaitu sedang, berkisaran antara 150 sampai 299 liter per detik. Wilayah dengan kapasitas ini memiliki kemampuan yang relatif baik dalam mendistribusikan air secara merata, seperti Kabupaten Kupang, Manggarai, dan Sikap. Kemudian yang terakhir yaitu tingkat tinggi, di sekitaran lebih besar sama dengan 300 liter per detik. Wilayah dengan kategori ini memiliki cakupan layanan yang luas serta potensi ekspansi yang besar. Flores Timur dan Sumba Timur termasuk dalam kategori ini. Berikutnya kita akan masuk ke bagian 3, yaitu tentang metode penelitian. Yang pertama itu lokasi dan waktu penelitian. Untuk penelitian ini saya lakukan di kantor Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Maret 2025 kemarin. Kemudian yang kedua, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dimana diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur. Unit observasi yang digunakan adalah 22 kabupaten atau kota di Nusa Tenggara Timur. Kemudian langkah-langkah analisis yang saya pakai dalam melakukan penelitian pada proposal saya kali ini. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data distribusi air bersih di Nusa Tenggara Timur dari sumber resmi seperti BPS pada tahun 2023 kemarin. Kemudian mengestimasi parameter distribusi Pareto menggunakan metode maksimum likelihood. Dan yang ketiga, menganalisis data distribusi air bersih dengan histogram untuk melihat adanya ketimpangan distribusi air bersih. Dan yang keempat, menentukan nilai ekstrim dengan menggunakan pendekatan statistik deskriptif. Yang kelima, menentukan dugaan nilai minimum. Yang keenam, menguji kesesuaian distribusi menggunakan uji Kolmogorov. Dan ketujuh, menganalisis apakah terdapat ketimpangan dalam distribusi air bersih berdasarkan hasil estimasi parameter Pareto. Dan yang kedelapan itu mengambil kesimpulan dari penelitian saya. Baik, sekian presentasi saya tentang proposal penelitian saya. Mohon maaf mungkin selama presentasi ada kata-kata yang kurang dipahami atau kurang dimengerti. Sekian dan terima kasih.